Hai, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lydia Longley-Siki. Saya mahasiswa semester 5. Di sini saya akan membawakan materi tentang lupa dan kejenuhan belajar. Pengertian lupa. Lupa ialah hilangnya kemampuan untuk mengingat kembali informasi yang telah kita terima atau yang sudah kita pelajari secara sederhana. Sedangkan menurut Gulo 1982 dan Robert 1988 mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Yang berikut proses terjadinya lupa. Proses terjadinya lupa atau daya ingat kita tidak sempurna, banyak hal yang pernah diketahui dan tidak dapat diingat kembali atau dilupakan. Dewasa ini ada 4 cara untuk menerangkan proses lupa. Keempat tidak saling bertentangan melainkan saling mengisi. Yang pertama, apa yang telah kita ingat disimpan dalam bagian otak tertentu. Kalau materi yang harus diingat itu tidak pernah digunakan, maka karena proses metabolisme otak, lambat laun materi tersebut akan terhapus dari otak, sehingga kita tidak dapat mengingatnya kembali. Jadi, karena tidak digunakan, materi itu lenyap sendiri. Yang berikut, kedua, mungkin pula materi itu tidak lenyap begitu saja, melainkan mengalami perubahan-perubahan secara sistematis, mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Penghalusan. Materi berbentuk ke arah bentuk yang lebih simetris, lebih halus, dan kurang tajam, sehingga bentuk yang asli tidak dapat diingat lagi. B. Penegasan. Bagian-bagian yang paling mencolok dari suatu hal adalah yang paling mengesankan. Karena itu, dalam ingatan bagian-bagian ini dipertegas, sehingga yang diingat hanyalah bagian-bagian yang mencolok, sedangkan bentuk keseluruhan otak tidak begitu diingat. Yang ketiga, kalau mempelajari hal-hal yang baru, kemungkinan hal-hal yang sudah kita ingat tidak dapat kita ingat lagi. Dengan kata lain, materi kedua menghambat ingatan kembali materi pertama. Hambatan seperti ini disebut dengan hambatan retroaktif. Sebaliknya, kemungkinan pula materi yang baru kita pelajari tidak dapat masuk dalam ingatan karena hambatan yang ada. Materi yang lain lebih dahulu dipelajari sehingga hambatan tersebut disebut dengan hambatan proaktif. Yang berikut faktor-faktor penyebab lupa. Faktor-faktor penyebab lupa terbagi menjadi 3. Yang pertama, karena item informasi berupa pengetahuan, tanggapan, kesan, dan sebagainya yang diterima kurang menyenangkan sehingga ia dengan sengaja menekankannya ke alam bawah sadar. Yang kedua, karena item informasi yang baru secara otomatis menekan item informasi yang telah ada. Jadi sama dengan fenomena retroaktif. Jadi fenomena retroaktif adalah suatu kondisi di mana memori yang baru mengganggu memori yang telah tersimpan lama dalam ingatan. Contohnya, kita tidak pernah mengganti nomor ponsel selama bertahun-tahun. Namun suatu keadaan mengharuskan kita untuk mengganti nomor ponsel. Pada akhirnya kita menghafal nomor ponsel yang baru, kemudian perlahan kita tidak dapat mengingat nomor ponsel yang lama. Yang ketiga, karena item informasi yang diingat kembali itu ditekankan ke alam bawah sadar dengan sendirinya dan dilantarkan atau tidak pernah digunakan lagi. Yang berikut adalah kiat mengurangi lupa dalam belajar. Kiat terbaik untuk mengurangi lupa dalam belajar adalah dengan cara meningkatkan daya ingat. Banyak ragam kiat yang dapat dicoba dalam meningkatkan daya ingat kita adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah belajar lebih. Yang kedua, tambahan waktu belajar. Yang ketiga, muslihat memori. Yang keempat, pengelompokan. Dan yang kelima, latihan terbagi. Yang berikut, kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar ialah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar tetapi tidak mendatangkan hasil. Kejenuhan belajar dapat melanda seorang siswa yang kehilangan motivasi dan konsolidasi,
salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kejenuhan belajar, yaitu keletihan mental siswa. Yang pertama, karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Yang kedua, karena kecemasan siswa terhadap standar patokan keberhasilan bidang-bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa tersebut sedang merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi tadi. Yang ketiga, karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Yang keempat, karena siswa mempelajari konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan dia sendiri menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang dibuat ia sendiri. Yang berikut kiat mengatasi kejenuhan belajar. Yang pertama, melakukan istirahat dan mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup banyak. Yang kedua, mengubah atau menjadwalkan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Yang ketiga, penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, alat-alat perlengkapan belajar, dan sebagainya, sehingga memungkinkan siswa merasa berada di kamar baru yang lebih menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, memberikan motivasi dan stimulasi agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat lagi dari sebelumnya. Yang kelima, siswa harus berbuat nyata, tidak menyerah atau tinggal diam, dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. Sekian dari materi yang telah saya paparkan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.